Laboratorium Penelitian Neuroscience. Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi serta strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi, dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman. Dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler,
Laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas. Ultrason untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar series dengan tema pengobatan herbal dan kedokteran. Pada hari ini, Sabtu 5 Juli 2025, bersama saya Idhar Satria Prabowo yang akan memandu jalannya webinar dimulai pada pukul 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai penyelenggara kegiatan ini, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau yang disingkat dengan UHAMKA. Fakultas Kedokteran UHAMKA merupakan institusi pendidikan kedokteran yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islami, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Webinar hari ini merupakan bagian dari webinar series Fakultas Kedokteran UHAMKA yang akan terus berlanjut dengan topik-topik menarik seputar dunia kesehatan dan kedokteran. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti informasi terbaru di media sosial resmi kami agar tidak ketinggalan rangkaian webinar berikutnya. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UHAMKA telah dibuka. Pendaftaran di bulan Juni sudah dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai 3 Juli 2025. Tes masuk yang akan diadakan yaitu tes akademik tanggal 4 Juli 2025 dan psikotes tanggal 5 Juli 2025. Bagi adik-adik SMA maupun rekan-rekan yang bercita-cita menjadi dokter, yang profesional dan berakhlak mulia, kami mengundang untuk bergabung bersama kami di FK UHAMKA. Informasi selengkapnya mengenai jalur masuk dan syarat pendaftaran dapat diakses melalui website resmi UHAMKA atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di flyer. Teman-teman juga dapat mengunjungi akun media sosial UHAMKA @FKUHAMKA, baik di Instagram, Facebook, YouTube, X, dan TikTok. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan semoga acara hari ini membawa manfaat yang luas. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi materi ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan pretest sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ini. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta terhadap topik yang akan dibahas, dan tentunya akan sangat membantu dalam evaluasi pembelajaran. Saat ini, link pretest sudah kami bagikan melalui kolom chat. Silakan diisi sesuai pemahaman masing-masing. Waktu pengisian kami berikan selama 5 menit. Setelah waktu pretest selesai, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber. Selamat mengerjakan.
Baik, kepada teman-teman yang baru saja join, Bapak atau Ibu yang baru join kembali, saya ingatkan untuk bisa mengisi link presensi terlebih dahulu dan untuk yang sudah berada di link Zoom, di sini saya ingatkan waktu pengerjaan tersisa 1 menit. Kepada peserta yang sudah menyelesaikan tes, harap standby di ruang Zoom. Dan bagi yang belum selesai, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, teman-teman, untuk waktu pengerjaan sudah selesai. Baik, baik hadirin peserta webinar. Terima kasih telah mengerjakan pretest yang baru saja dilakukan. Semoga kegiatan tersebut dapat membantu kita dalam mengukur pemahaman sebelum materi disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki inti acara pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dengan topik pengobatan herbal dan kedokteran. Tema ini diangkat seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan kanker yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Di tengah kondisi ini, minat terhadap pengobatan berbasis herbal semakin meningkat sebagai bentuk alternatif maupun komplementer dari pengobatan modern. Indonesia, dengan kekayaan hayati lebih dari 30.000 jenis tanaman dan budaya jamu yang telah diwariskan turun-temurun, memiliki potensi besar dalam pengembangan obat herbal. Materi ini bertujuan untuk mengenalkan peran tanaman obat, khasiatnya, serta aplikasinya dalam praktik kedokteran, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan pemanfaatan herbal secara tepat, ilmiah, dan aman. Pertanyaan mengenai apa itu tanaman herbal, kemudian apakah memiliki efek samping, kemudian apakah lebih aman dari pengobatan modern yang sekarang, hal dan semua pertanyaan tersebut akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di antara kita. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Dr. Agus Rahmadi, M. Biomed, MA, MSI, PhD. Berikut merupakan data pribadi beliau. Beliau merupakan dengan latar belakang pendidikan meraih di Fakultas Kedokteran untuk S1-nya di Universitas Diponegoro. Kemudian untuk profesinya sendiri, beliau juga mengambilnya di Universitas Pendidikan Dokter Diponegoro. Kemudian untuk pendidikan S2, beliau mengambil Biomedik Konsentrasi Onkologi Universitas Indonesia. Kemudian mengambil S2 juga ilmu pengkajian Islam konsentrasi agama dan kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta. Selain itu, beliau juga mengambil farmasi program studi herbal Universitas Indonesia. Untuk S2-nya pula, beliau mengambil ilmu-ilmu kesehatan program studi magister administrasi rumah sakit Esa Unggul yang saat ini sedang berjalan. Dan untuk S3 sendiri, beliau mengambil pengkajian Islam konsentrasi agama dan kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta. Jadi beliau ini memang
suka sekali dengan sekolah seperti itu hingga tetap menuntut hingga saat ini. Kemudian untuk tempat pekerjaannya, dokter ini sekarang Dokter Agus bekerja di Klinik Sehat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, dan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UNHAMKA. Untuk pengalaman menulis buku, seperti yang sudah tertera di dalam CV, bisa teman-teman baca. Dan yang terbaru ini ada Integratif Medicine Medico Herbopropetic Science Analysis Jilid 1 Hipertensi, dan yang jilid 2-nya mengenai diabetes. Dan untuk pengalaman publikasi ilmiah bisa teman-teman baca di dalam CV. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA MSI. Kepadanya kami persilakan. Mari dokter. Ya, terima kasih Idhar ya. Suara saya sudah jelas atau belum? Suaranya terdengar jelas dokter. Jelas ya. Slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat dokter. Belum di slide share ya, belum slide show ya. Iya betul dokter. Ini sudah? Sudah dokter. Sudah, oke. Baik, terima kasih Idhar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, terima kasih pada moderator Idhar. Di sini ada mahasiswa juga ya, mahasiswa dan orang umum juga ya. Salam kenal semuanya. Hari ini kita sedikit belajar tentang herbal ya. Orang bilang alternatif ya. Orang bilang nih pengobatan komplement ya. Padahal setiap hari kita makan herbal itu ya. Rendang tuh pakai herbalnya banyak, ada kunyit. Sayur asem bumbunya banyak gitu ya, ada asem ya. Jadi kalau ada orang yang nggak setuju herbal sama aja nggak setuju makan gitu ya. Karena setiap hari kita makan herbal tuh setiap hari kunyit, temulawak, serai ya. Nah ini bagaimana herbal dikaitkan dengan aspek kedokteran? Apakah ini ilmiah? Apakah ini hanya orang nyebutnya dukun kali ya? Ini kita coba kaji ya secara scientific base. Baik. Nah ini kalau kita lihat ya, masyarakat kita ini sudah mulai mengalami perubahan penyakit ya. Kalau kita lihat ke angka hipertensi, diabetes, kanker itu meningkat luar biasa ya. Sudah nggak ngetren lagi itu panu, kadas, kurap, kutu air. Jadi udah nggak ngetren itu. Ngetrennya ini nih. Sakit apa? Hipertensi, diabetes, kanker. Ini penyakit yang memang long term terapi. Dari sisi pengobatan saja, pengobatannya harus terus menerus ya. Orang hipertensi ya, harus minum obat ya. Sampai kapan ya? Sampai dikapanin ya, saking lamanya itu ya. Karena konsepnya long term terapi. Nah, karena perubahan pola penyakit ini, maka perlu ada solusi. Mungkin ada sebagian masyarakat kita yang bosan minum obat. Belum lagi efek samping obat ya, kalau penggunaan jangka panjang perlu dipertimbangkan. Maka perlu ada alternatif-alternatif pengobatan. Ya, salah satu dengan menggunakan herbal ini. Tapi apakah herbal ini efektif? Timbul pertanyaan. Ya. Efektif, tidak efektif, itu ditentukan dari dosis, ketepatan dalam pemilihan tanaman obat, gitu ya. Kemudian pola hidup yang diatur dengan benar, itu menjadi lebih efektif. Ya, jadi ini salah satu bentuk terapi yang mudah, murah, gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi solusi permasalahan kesehatan di masyarakat kita. Ya, nah kenapa kita memilih herbal Indonesia? Herbal Indonesia ini ternyata herbal yang luar biasa loh, banyak di sekitar kita. Bahkan itu masyarakat itu bisa menjadikan herbal itu nggak usah repot-repot, datang aja ke dapur itu. Dapur itu banyak herbal itu. Makanya saya kalau masih training itu ke ibu-ibu itu ya, itu saya selalu bikin training namanya sehat dengan bumbu dapur.
Ya, jadi kembali ke dapur. Ya, bahkan ada juga training cantik dari dapur. Jadi serba dapur ini ya, apalagi buat emak-emak. Ini dapur luar biasa ini. Banyak loh dapur itu bisa dijadikan obat herbal gitu ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau herbal ini muncul, apakah bermanfaat gitu kan? Dari sisi dokter aja, ketika dokter mempelajari herbal, itu jadi multi talent gitu. Talentnya nambah gitu ya. Jadi punya alternatif, punya pemikiran yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi menjadi nilai tambah. Ya, walaupun kadang-kadang saya dipanggil sama teman-teman terkun ya, dokter plus dukun ya, gara-gara herbal ini ya. Tapi jadi nambah kan gelar saya dokter dan dukun ya. Jadi mulai nilai tambah, ada tambahan-tambahan alternatif. Bahkan bisa dijampingi dalam pengobatan-pengobatan konvensional. Ya, dan sebenarnya masyarakat kita itu sudah sering pakai loh obat-obat herbal itu ya. Cuma nggak sadar aja dia pakai obat herbal. Ya. Contoh yang paling sederhana, kina. Kina itu kan obat malaria ya. Itu dokter sering pakai itu. Tapi itu kan tanaman obat yang dipakai. Atau yang sering kita dengar kata-kata kurkuma, kurkuma. Kan ada iklannya tuh kurkuma plus ya. Ya itu sering dipakai itu untuk pengobatan. Jadi sebenarnya buat dokter sendiri menjadi multi talent ya. Punya alternatif pengobatan yang lain supaya punya pemikiran yang berbeda. Atau bisa dijadikan di kolaboratif. Misalnya penggunaan obat tertentu yang memberikan efek negatif, maka bisa dibarengi dengan herbal untuk mengcounter efek sampingnya. Gitu ya. Banyak sebenarnya penggunaan herbal yang di kalangan kedokteran untuk pengobatan. Buat pasien itu juga jadi lebih minimal penggunaan obat-obatnya bisa direduksi, ya dikombinasi dengan penggunaan herbal. Buat pasien menjadi lebih terjangkau, terus mudah didapat, ya. Dan juga mengurangi pengeluaran ya, karena sedikit obat yang dikonsumsi. Buat perekonomian rakyat, wah itu keren banget. Jadi saya cerita sedikit nih, saya punya kenalan tukang jamu ya. Awalnya pasien gitu ya. Nah, tapi saya obati dengan, tukang jamu kenapa nggak pakai obat jamu aja? Nah, ternyata tukang jamu tuh ada bagusnya juga. Cuma kadang-kadang dosisnya aja yang tidak tepat gitu ya, atau sterilisasinya aja yang kurang. Sebenarnya kalau diarahkan ya menjadi suatu hal yang luar biasa. Nah, saya kalau ngobatin pasien itu biasanya kan saya suruh ngerebus itu. Ya, misalnya sakit mah gitu, saya suruh ngerebus tuh, coba rebus kunyit temulawak gitu ya. Nah, banyak di kalangan pasien yang kadang-kadang males gitu ya, nggak mau repot. Dikasih pil, takutnya nggak nendang dok, ya udah rebus aja deh gitu ya. Nah, rebus suka males itu. Nah, saya sering menuliskan resep. Resep itu ditujukan nih ke mbok jamu, jadi nih. Tebus nih resep ini ke mbok jamu kalau malas bikin gitu ya. Karena mbok jamu kadang-kadang dosisnya yang kadang tidak tepat. Nih saya kasih. Dia ngomongin mbok jamunya nerima resep dari saya. Tukang jamu nerima resep. Mungkin aneh kali. Kaget baru sekali ini saya jadi tukang jamu nerima resep dari dokter gitu ya. Itu mungkin jadi sesuatu yang aneh gitu buat mbok jamunya gitu ya. Ya, tapi sejak saat itu mbok jamu jadi senang gitu lah. Karena kenapa? Omsetnya kan nambah kan. Pasien saya suruh ngerebus temulawak kunyit lumayan ini. Pengobatannya lama lagi nih, bisa 2-3 bulan omset. Nah, jadi buat mbok jamu jadi senang gitu. Bahkan mbok jamunya kalau ketemu orang-orang gitu ya, Bapak sakit? Ya Bu, ke dokter Agus aja. Nanti resepnya kembali ke dia lagi. Jadi meningkatkan pendapatan mbok jamu gitu. Jadi mbok jamu jadi senang gitu ya. Jadi kalau saya ketemu mbok jamu itu ngomongnya udah lain, dok. Kita bikin kafe dok ya, masnya gimana dok? Kafe jamu, wah keren tuh mbok. Tapi konsepnya gimana? Gimana jamu rasa duren? Waduh, saya mikir gimana ya rasa duren. Jadi berkembang gitu ya. Jadi perekonomian rakyat jadi bagus ya. Tukang sayur, tukang bumbu dapur juga omsetnya nambah kan. Pertanian juga jadi hidup, lingkungan hidup jadi bagus ya. Yang pasti devisa negara ini menjadi salah satu tolak ukur. Kita tahu bahwa obat farmasi ini kita impor ya. 90% kita impor.
Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya herbal Indonesia mengurangi impor, devisa negara kita jadi bisa tereduksi. Nah, ini keuntungan-keuntungan dengan menggunakan herbal-herbal Indonesia. Baik bagi dokter, bagi pasien, perekonomian, pertanian, bahkan untuk devisa negara. Makanya saya mengajak, ayo pakai herbal gitu ya. Sebenarnya herbal ini pun juga sempat ditanya gitu ya sama teman sejawat juga gitu ya. Nah, apa sih Gus pakai herbal? Emang efektif? Ya, selalu begitulah ya. Efektif dan tidak efektif ya. Sekali lagi bahwa kesembuhan bukan dari obat saya bilang. Sembuhan itu dari Allah. Obat itu cuma ikhtiar aja. Ini konsep saya ya. Kalau Allah ridho, ikhtiar sederhana pun bisa jadi obat. Ya. Masalah evidenis banyaklah jurnal-jurnal penelitian. Tapi saya nggak mau berdebat karena itu. Saya cuma ngasih tahu saja bahwa Rasulullah itu banyak merekomendasikan herbal gitu. Habatus sauda, minyak zaitun, al-quds al-bahri, ya kan talbina, itu kan herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Jadi kalau saya berpikir ada orang yang nggak setuju herbal, jangan-jangan nggak setuju sama Rasul, itu pikiran saya gitu ya. Jadi sebenarnya saya menjalankan herbal karena saya tertarik dengan kenapa Rasulullah banyak merekomendasikan herbal. Ya. Artinya apa yang dilakukan dan perintah Rasulullah itu kan semuanya itu karena memang Allah pandu dan Allah tuntut. Ya, kan wama yantaki anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu ya wahyunya Allah, bukan nafsunya Rasulullah. Jadi saya meyakini bahwa kalau Rasul yang bicara ya udah saya ikut gitu ya. Jadi dan Rasulullah itu pasti bicaranya juga berlaku sampai akhir zaman. Nah, ini alasan-alasan sederhana saja ya untuk kenapa saya berpikir herbal ini bisa menjadi solusi, ya, solusi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke ya, ini gambaran sedikit. Nah, herbal Indonesia tuh kaya loh, 30.000 jenis tanaman obat baru tereksplorasi baru 940, sedikit banget itu. Ya Cina yang notabene lebih kecil ya kekayaan herbalnya, tapi mereka bisa ekspor kemana-mana. Ini Indonesia coba kaya tapi kok nggak bisa pakai. Padahal hebat banget loh. Ya, kayak Gotu Kola. Gotu Kola tuh di luar negeri begitu mahalnya. Presiden Ronald Reagan yang dulu aja konsumsinya Gotu Kola. Padahal di Indonesia banyak itu Gotu Kola. Gotu Kola itu apa? Pegagan, antanan yang sering dipakai untuk lalapan tuh pada orang-orang Sunda. Itu bagus banget itu untuk vasodilator otak. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi sangat-sangat disayangkan Indonesia yang kaya dengan potensi penduduk lebih dari 200 juta. Terakhir ini 281 juta ya. Jadi ini merupakan potensi yang luar biasa. Sayang kalau tidak menggunakan tanaman obat. Ya, sangat prospek sebenarnya. Sudah banyak uji-uji praklinis, uji klinis gitu ya, baik di negara maju, negara berkembang. Jadi memang sudah banyak ujinya gitu. Cuma memang mungkin nggak ngetren kali ya. Apa obatnya kunyit itu mungkin nggak ngetren gitu ya. Ya, jadi mungkin karena faktor-faktor itu sehingga herbal ini mungkin jarang diminati. Atau mungkin dokternya yang nggak mau ngeresepin herbal mungkin loh ya. Karena yang kalau dokter ngeresepin herbal mungkin yang datang tukang sayur gitu kali ya. Jadi ini yang mungkin tidak menjadi daya tarik gitu ya. Oke ya. Padahal Indonesia itu punya kebiasaan minum jamu loh. Udah kebiasaan zaman dulu udah minum jamu. Jadi kenapa nggak kita lestarikan ini kebiasaan-kebiasaan ini? Ini kebiasaan yang bagus, cuman memang takaran dosis, ya kan? Terus indikasi, kontraindikasi. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai penggunaan herbal itu malah menimbulkan masalah. Jadi kalau ditanya herbal apa tidak ada masalah, ada juga. Kalau tidak tepat indikasi, tidak memperhatikan kontraindikasinya. Ya. Nah, kita mulai bicara herbal ya. Seperti apa sih herbal dan apa bedanya dengan obat kimia sintetik? Nanti saya coba terangkan sedikit. Jadi uniknya herbal itu, satu tanaman itu banyak zat aktif. Satu tanaman banyak zat aktif. Kalau obat kimia sintetik umumnya satu obat tuh satu zat aktif, satu target. Biasanya begitu. Tapi kalau herbal, karena banyak zat aktif, dia banyak target. Ya, ini ilustrasi saja, ini ilustrasi. Ini contoh sambiloto. Sambiloto itu targetnya banyak loh. Bisa sebagai antibiotik, antispasmodik. Antispasmodik itu anti diare atau anti kontraksi otot di daerah perut gitu ya.
hipoglikemik, penurun gula, antihistamin, anti gatal, antiinflamasi, anti radang. Jadi satu tanaman banyak zat aktif. Karena banyak zat aktif, maka daya afinitasnya memang agak sedikit lemah dibandingkan dengan obat-obat konvensional, gitu ya. Tapi karena banyak zat aktif ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk pengobatan-pengobatan penyakit degeneratif. Nah, ini ilustrasi saja nih contoh. Ini contoh ya. Misalnya sakit, ada orang pasien datang asam urat, diabetes, hipertensi. Standar lah dalam konsep kedokteran konvensional, asam urat allopurinol, diabetes glibenclamid, hipertensi captopril atau amlodipin. Nah, jadi banyak simptom akan banyak obat. Maka itu kalau kita ke depan dokter itu ya, ini saran aja nih untuk masyarakat awam, jangan cerewet-cerewet. Kalau banyak cerewet pasti banyak obat. Pak dokter, kayaknya saya gatel ya, dikasih obat gatel. Kok saya pusing ya, kasih obat pusing. Makanya di depan dokter diem, saya yakin nggak dikasih obat. Karena memang konsepnya simptom. Simptom. Ya, muncul, obatnya ini, obatnya ini, obatnya ini, obatnya ini. Tapi unik ya, kalau herbal lihat deh, asam urat, diabetes, hipertensi, cuma satu, daun salam. Tapi sekali lagi, memang daya afinitasnya rendah. Penurunan daun salam untuk asam urat tidak sekuat allopurinol memang. Penurunan daun salam untuk diabetes dan hipertensi memang tidak sekuat glibenclamid dan captopril. Tapi ketika daya afinitasnya rendah, tapi dibarengkan dengan pola hidup yang kuat, dikombinasi dengan makanan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan masalah aspek psikologi, itu menjadi kuat. Ya, misalnya orang hipertensi misalnya gitu kan, pakai daun salam. Coba dibarengi dengan diet zero garam atau rendah garam. Kombinasi sama makanan timun sama seledri. Kombinasi dengan senyum, kombinasi dengan tahajud. Nah, itu jadi powerful dibandingkan dengan misalnya obat-obat sintetik. Nah, ini gambarannya sedikit. Karena ternyata penyakit yang datang ke praktek saya itu adalah penyakit-penyakit degeneratif yang sifatnya multi penyakit. Jarang tuh yang datang ke tempat praktek saya itu cuman mencret, itu jarang. Biasanya itu yang datang saya udah komplikasi banget gitu ya. Sehingga kalau konsepnya konvensional, maka akan banyak obat. Pasti itu banyak obat. Tapi herbal lihat, ini baru satu contoh saja. Herbal cuman satu aja nih, daun salam doang, kan ngirit banget ini kan. Nah, ini contoh saja, karena dia banyak target. Cuman tadi daya afinitasnya yang rendah, daya kekuatannya rendah, jadi perlu dibarengkan dengan pola. Nah, ini cuma memberikan gambaran bahwa sebenarnya pengobatan itu mudah. Ya. Yang ada di dapur bisa jadi obat. Ya, ini contohnya. Nah, ternyata dalam konsep kedokteran konvensional, obat-obat yang sering dipakai itu pun juga ternyata berasal dari tanaman obat ternyata. Ini contoh aspirin. Aspirin itu dari tumbuhan ini, salik alba. Jadi cuman dibuat dekoknya, dimodifikasi sintetik, jadilah aspirin. Tapi bahan dasarnya itu dari tanaman obat ternyata. Ini contoh lagi reserpin. Ini dulu masih dipakai, sekarang udah jarang ada yang pakai. Itu dari pule pandak, Rauwolfia serpentina. Ya, vincristin, obat kemo. Ya, itu dari tapak dari tanaman hias ini yang ada di pekarangan rumah. Ya, itu dipakai tuh dalam dunia kedokteran. Ya. Ini digoksin, sekarang masih dipakai tuh untuk gangguan irama jantung ya. Itu ternyata dari tumbuhan obat loh, namanya foxglove. Ya, cuman dibuat sintetiknya. Jadi, tapi basic dasarnya itu dari tanaman obat. Tamiflu, nah, ketika flu burung itu diambil dari pule pandak, ya. Tanaman bunga pekat, ya, yang atau bunga lawang atau yang sering dipakai untuk bikin semur. Nah, ini nih. Atau orang bilang bunga kuburan, nah ini nih kayak gini nih. Makanya nanti kalau musim COVID lagi datang aja ke kuburan ini ya. Ini sudah ada antinya di sini ya. Nah ini obat kina tadi yang saya bilang ya. Itu juga tanaman obat ternyata. Dan ini masih dipakai untuk pengobatan malaria. Nah ini kurkuma, kurkuminoid ya. Kalau kita lihat di pasaran itu banyak tuh yang orang jual kurkuma plus gitu kan, susu aja tambah kurkuma.
Orang yang sakit hati pakainya kurkuma. Merek dagangnya banyak, ada Curlife, ada HP Pro. Tapi intinya adalah dia kunyit temulawak. Cuman kalau sudah dalam bentuk kapsul itu Curlife tuh mahal itu ya. Satu kapsulnya berapa ya? 10.000 apa 15.000. Ya, jadi kalau namanya kurkuma gitu harganya mahal, tapi kalau namanya kunyit murah kali. Ternyata nama ini menentukan harga ya. Jangankan kunyit ya, kopi aja kalau tulisannya black coffee itu 35.000. Tapi kalau jual kopi hitam pahit 3.500. Jadi nama itu juga menentukan harga ya. Nah, kurkuminoid ini sering dipakai itu untuk nambah nafsu makan. Ini menarik nih pengobatan dengan kunyit ya dan temulawak. Ya, saya pernah pengalaman pakai ini gitu. Jadi kebetulan anak saya itu lagi susah makan gitu, susah makan kan, bingung saya mau gimana pakai vitamin, nggak bisa dikasih makan ini susah ya. Nah kebenaran saya bergaul sama Mbok Jamu itu ya, jadi saya tanya Mbok Jamu, Mbok, ini kalau anak susah makan gimana? Cekok aja dong. Oh gitu ya, ya udah deh cekok. Nah ini pengalaman saya, anak saya cekok. Saya ngelihat cekok tuh luar biasa ternyata. Dan saya baru tahu cekok tuh begitu. Jadi anak saya itu dipiting gitu ya. Dipiting, diduduk di pangku sama Mbok Jamu, kakinya itu dijepit sama kakinya Mbok Jamu, tangannya ditarik ke belakang, sehingga dia nggak bisa bergerak. Jadi meronta-ronta gitu nggak bisa gerak. Gara-gara meronta dia nangis, mulutnya kan terbuka tuh. Nah Mbok Jamu udah nyiapin itu tuh, kayak kain gitu, saya belum tahu waktu itu. Langsung dimasukin ke mulutnya, lep, terus kemudian diginikan sama Mbok Jamunya. Wah, langsung ketelan itu. Wah, ternyata luar biasa efek cekok. Semenjak saat itu, anak saya itu, kalau Mbok Jamunya lewat depan rumah, itu langsung ke belakang ambil piring nasi. Saya nggak tahu, ini gara-gara jamunya apa gara-gara pitingnya ini ya, tapi keren banget itu ya. Jadi silakan coba. Nah, setelah saya tanya Mbok Jamu itu isinya apa sih, Mbok? Ya ini dok, kunyit temulawak. Jadi ternyata itu bikin nafsu makan. Nah, silakan kalau mau ada yang nyoba ya, jamu cekok dari Mbok Jamu, luar biasa ternyata ya. Oke, ini efedrin, ephedra sinica, ini juga dari tanaman obat, ini morfin, malah sekarang saat ini masih dipakai untuk obat penghilang nyeri ya, dalam bentuk morfin sulfat. Oke, ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya bahwa tanaman obat itu pun juga dipakai untuk obat-obat konvensional. Banyak itu ya. Bahkan sekarang ini banyak sekali penggunaan obat-obat tanaman obat ya. Yang mungkin kita pernah dengar tuh obat batuk herbal, Stimuno. Tahu ya Stimuno ya? Mungkin terkenal itu obat meningkatkan imunitas tubuh. Itu dari meniran. Ya, memang sudah banyak penggunaan tanaman-tanaman obat. Batugin eliksir gitu kan untuk orang batuk ginjal itu kan itu juga tanaman obat ternyata. Ya, kalau pada orang kasus kebidan itu kan kasih laminaria itu yang untuk melebarkan serviks ya. Itu dari batang, itu batang tumbuhan juga. Nah, timbul pertanyaan, herbal memang nggak ada efek samping? Ada. Kalau penggunaannya nggak tepat, indikasinya nggak tepat, ya, terus dia tidak tahu penyakitnya apa, tidak tahu yang harus dihindarin apa, ya. Nah, contohnya gini, contoh. Orang datang sakit perut kan banyak. Bisa karena sakit mah, ada yang susah ke belakang, ya kan, ada yang kasus yang lainnya. Nah, salah ngasih obat herbal. Misalnya dia datang sakit, dikasih obat herbalnya cabai. Nah, kira-kira gimana? Itu tambah nyeri kan? Itu kalau salah penggunaan herbal. Jadi herbal pun kalau salah penggunaannya jadi masalah. Maka itu penting sekali dalam hal diagnostik. Nah, bagi kedokteran ini hal ini sudah terbiasa untuk menentukan diagnostik. Karena yang paling sulit itu menentukan diagnostik. Dari diagnosis itu baru diberikan herbalnya. Maka itu konsepnya adalah bagaimana herbal ini tepat indikasi, terus perhatikan kontraindikasinya, kemudian interaksinya juga penting. Jangan gabungin herbal, mentang-mentang herbal, cemplang-cemplung, ternyata jadi masalah, terjadi interaksi yang tidak tepat. Nah, itu misalnya seperti itu. Ya, itu gambarannya. Ya. Nah, terus apakah tidak ada resiko? Ada. Maka itu ada waktu penggunaan herbal. Nggak sembarangan juga. Ya, herbal dalam waktu tertentu
akan memberikan respon tertentu, maka itu perlu dievaluasi pengobatan. Ya, dan juga kontaminasi, baik itu bakteri, jamur, itu juga mempengaruhi efek samping dari herbal itu sendiri. Ya, nah ini pembagian obat herbal, ada jamu, obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, jadi dibagi-bagi, ya. Ya, pembagian dari sisi herbal, ya. Nah, ini sedikit dalam bidang kedokteran, saya bikin rangkuman saja. Jadi nanti saya minta di sini banyak interaktif saja ya. Kita banyak dialog ya, di forum dialog lebih enak. Jadi ini saya bikin rangkuman dulu ya tentang bisa nggak sih herbal untuk kaus-kaus medis? Banyak penelitiannya. Ini penelitiannya banyak loh. Ini cuman saya rangkum aja. Nanti kalau teman-teman atau adik-adik di sini yang pengen tahu lebih detail, cari aja tuh formularium obat herbal asal Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Itu downloadnya free kok. Download aja tuh formularium obat herbal asli Indonesia. Tinggal di-download. Itu di internet banyak. Ya dalam bentuk PDF ya. Ini rangkuman dari itu. Dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi bukan berarti tanpa penelitian. Ini contoh herbal untuk dislipidemia, herbal untuk kasus kolesterol. Ya sambil diatur pola makannya ya. Ini artinya kalau pakai herbal pola makan menjadi hal yang utama gitu kan. Jangan pakai herbal ya apalagi kasus kolesterol gitu kan. Kasih herbal tapi masih makan yang lemak-lemak. Ya, makan tong sama seng terus-terusan jadi resiko juga. Jadi tolong diperhatikan gitu ya. Nah, ini contoh beberapa herbal yang bagus untuk kasus dislipidemia, misalnya bawang putih, belimbing bulu, kunyit, temulawak. Untuk kasus kolesterol cukup bagus. Herbal untuk diabetes pare, pokoknya inget diabetes pare. Pare, daun salam, kayu manis itu 3 serangkai yang bikin gula cepat turun gitu ya. Ya ini contohnya. Ya makanya itu kalau makan somai itu bagus juga itu. Tapi kadang-kadang parenya nggak dimakan, somainya yang banyak, kentang yang banyak, parenya disingkirin udah. Tambah lagi ada kecap, tambah lagi ada yang manis, aduh. Yang ada gula ya. Jadi gitu ya, herbal untuk hipertensi seledri. Walaupun bawang putih bisa, belimbing bulu bisa, daun salam bisa, tapi nomor 1 ini adalah yang utamanya. Walaupun bawang putih itu bagus untuk kolesterol, tapi bawang putih juga bisa loh untuk menurunkan tensi. Ya, nanti ada sesi khusus ya untuk bicara bagaimana aplikasinya ya. Herbal untuk asam urat daun salam. Nah, daun salam tadi kan bisa untuk apa? Bisa untuk asam urat, bisa untuk hipertensi kalau melihat di sini, bisa juga untuk apa? Diabetes. Lihat, ini kalau kita lihat gambar di sini kan daun salam fungsinya banyak. Ya, ini daun salam. Ya, untuk apa? Diabetes. Terus daun salam lagi. Untuk apa? Darah tinggi. Daun salam lagi untuk apa? Asam urat. Hiperurisemia itu asam urat. Jadi kesimpulannya satu tanaman banyak zat aktif. Gitu ya. Jadi kenapa saya tampilkan gini? Misalnya begini. Dok, saya diabetes. Gitu ya. Terus juga hipertensi dan daun salam. Pilihannya apa? Apakah pare, seledri, daun salam, atau daun salam saja dulu? Langkah pertama daun salam dulu. Yang ada di ketiga-tiganya. Ketika tidak berespon pada saat kontrol, tambahkan dengan sesuatu yang menjadi drug of choice-nya, pilihan nomor 1-nya. Misalnya pasien datang diabetes, hipertensi, asam urat, kasih daun salam, kontrol seminggu. Ternyata tidak ada perubahan, gulanya masih tinggi, tambahin pare. Tensinya masih tinggi, tambahin seledri. Itu kira-kira. Jadi kenapa saya bikin tulisan seperti ini. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Ya, ini contohnya. Ini lagi herbal untuk analgetik antipiretik bawang merah. Jadi bawang merah itu ternyata memiliki efek luar biasa. Makanya kalau zaman dulu ketika anaknya demam tuh tempelin tuh pakai bawang merah ya dibalurkan ya. Jadi bisa menurunkan demam. Analgetik cengkeh. Cengkeh itu bagus untuk ngilangin nyeri. Contohnya apa? Ketika sakit gigi. Sakit gigi itu kumur cengkeh. Jadi kalau orang zaman dulu sakit gigi itu pakai kapas, pakai minyak tempelin. Ternyata memiliki efek analgetik. Ya, kalau saya dikombinasi aja, misalnya dengan serai, garam, sama cengkeh. Itu sangat efektif tuh untuk menurunkan nyeri atau peradangan gara-gara sakit gigi. Ya, herbal untuk diuretik, bikin kencing, seledri. Ya. Herbal untuk antiemetik, jahe. Jahe itu obat anti mual.
Maka itu zaman dulu waktu ada Metro Mini, saya tidak tahu nih pernah ngalamin apa tidak. Itu sering sekali orang jualan permen jahe. Cuman nggak tahu manfaatnya apa, ya, dijualnya di tempat kendaraan umum. Padahal kalau kita bicara, jahe itu bikin energinya jadi kuat dan biar nggak mual. Ya, daripada minum obat mual, pilihnya jahe. Ngemut aja itu jahe sebenarnya. Tapi sudah ada praktis kan permen dari jahe. Ya, itu ternyata memiliki efek anti-emetik, anti mual. Ini herbal untuk sakit lambung, kunyit, itu keren banget itu kunyit. Kalau cara sederhananya, ambil kunyit 1 jari, gitu ya, dikupas, dipotong kecil-kecil, tipis-tipis, direbus 3 gelas jadi segelas. Itu sudah keren loh itu ya. Kunyit itu selain dia antasid, ya, dia kan sifatnya basah. Kan sering tuh kalau kita sakit makan dikasih obat antasid. Antasid itu kan basah. Ketika asam lambung keluar HCl, asam. Ketemu basah, netral. Sebenarnya kunyit itu sudah antasid. 1. Kunyit juga ternyata cukup bagus ini untuk lambung. Dia melapisi mukosa. Makanya kenapa kalau kita megang kunyit kan tangan kita agak bekas-bekas tuh. Susah banget hilangnya. Karena dia pelapis mukosa luar biasa. Sama dengan cara kerja sukralfat, nutupin. Ya, tapi kunyit sudah cukup tuh. Terus kemudian kunyit juga memiliki efek menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Bakteri yang menyebabkan permasalahan di daerah lambung tambah berat itu. Misalnya pada ulcus pepticum. Nah, sebenarnya dengan daripada pakai antibiotik, pakai kunyit saja. Itu antibiotik alamiah. Ditambah lagi kunyit itu mampu merangsang regenerasi mukosa lambung. Wah, keren banget ini. Kalau obat-obatan sakit mah kan nggak ada yang merangsang sekresi, merangsang proliferasi atau pertumbuhan dari mukosa. Tapi kunyit itu merangsang pertumbuhan dari mukosa. Luar biasa ini kunyit itu ya. Jadi udah ada antibiotik, antasid, menutupi luka, ya, menghambat pertumbuhan kuman, merangsang regenerasi mukosa, lengkap itu. Dan obatnya murah lagi. Coba kalau obat itu beli satu-satu, antasid sendiri, terus kemudian sukralfat sendiri, terus antibiotik beli lagi, tambah lagi PPI gitu ya, PPI yang menghambat pengeluaran asam lambung yang zol itu kan. Kunyit sudah keren sebenarnya. Murah, meriah, tapi keren buat saya. Ya, ini contohnya. Ini contoh lagi herbal untuk sakit sendi. Kan sering juga tuh orang sendi sakit, badan nggak enak, sering ditempel koyo. Nah, koyonya juga khas lagi, koyo cap cabe. Dan memang dari cabe. Sebenarnya yang paling mudah ambil aja cabe, diulek, tambahin air, tempel tuh dibalurin. Itu lebih pedes daripada koyo cap cabe. Ya, tapi memang benar karena ada kandungan kapsaisinnya. Gitu ya. Nah, itu tentang sakit sendi dan otot ya. Salah satu cabai, sereh, cengkeh gitu ya. Ini herbal untuk susah buang air besar, pakainya lidah buaya. Herbal untuk batuk, kencur. Herbal untuk diare, daun jambu biji, ya kan? Herbal untuk susah tidur atau insomnia, pala. Herbal untuk penyakit kulit, panu, kadas kurat, lengkuas digosok. Ya. Jadi sebenarnya ada semua loh di dapur. Ini kan di dapur semua ini, nggak ada yang nggak di dapur ini. Ternyata P3K-nya herbal itu dapur. Daripada saya ajarin herbal-herbal yang susah, cari tuh keladi tikus, susah nyari keladi tikus itu. Yang ada tikusnya doang keladi. Ya tikus yang didapat tapi keladinya nggak dapat gitu kan. Mendingan yang bumbu-bumbu dapur aja. Susah tidur, pakai biji pala, geprak, rebus. 3 gelas, segelas, minum sampai hari. Nggak naikin dosis 3, nah, misalnya seperti itu. Ini cara yang mudah, murah, dan bisa dilakukan di rumah. Ya. Jadi bagi ibu-ibu sebenarnya kalau mau itu training tuh ya, sehat dengan bumbu dapur. Ya. Saya punya training namanya menjadi dokter di rumah sendiri, itu salah satunya adalah kembali ke dapur. Ya. Nah ini herbal untuk pelindungan hati, temulawak. Herbal untuk disfungsi ereksi, yang sering pada laki-laki, jahe sama cabai Jawa. Herbal untuk imunomodulator, temulawak. Ini ada semua di dapur. Nah, ini gambaran sedikit bahwa ternyata bisa loh bumbu dapur untuk pengobatan. Tapi sekali lagi ya, daya afinitasnya yang
yang rendah sehingga perlu dibarengi dengan pola hidup, pola makan. Nah, ternyata herbal bisa menjanjikan nih untuk pengobatan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi apa ya, ini awal saja bahwa ternyata herbal bisa dipakai loh sebenarnya dalam praktek kedokteran. Nah, di UHAMKA ini kami mengajarkan juga namanya blok elektif ya, pembelajaran tentang komplementer. Ya, terapi komplementer salah satunya dengan diajarkan tentang herbal di UHAMKA. Nah, kemudian saya mengampu pembelajaran herbal ini ya sama dengan tim dokter yang lain. Ya, kira-kira itu yang bisa saya berikan sebagai prolog awal untuk dialog. Ya. Jadi saya pengennya dialog saja biar terjadi interaksi gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran sedikit bahwa herbal itu sangat luar biasa sebenarnya kalau penggunaannya tepat, dosisnya tepat, indikasinya yang benar. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan ilmu ya buat teman-teman semuanya dan juga adik-adik semuanya. Dan mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya dalam kehidupan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen interaksi saja dengan audiens. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Rahmadi atas Ya, pemaparan materi yang luar biasa pada hari ini dan sangat membuka wawasan kita, terutama mengenai pengobatan herbal seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung. Di sini kami akan membatasi atau memilih 3 pertanyaan pertama untuk dijawab langsung oleh narasumber. Mungkin jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. atau mau konsultasi. Assalamualaikum. Dan salam. Silakan. Pak Dokter, terima kasih ilmunya. Saya setuju, sepakat sama Pak Dokter tentang obat herbal. Ini sharing dulu ya tentang obat-obat herbal yang udah saya gunakan. Yang pertama, bawang merah, benar untuk menurunkan panas. Udah sering saya coba untuk anak saya yang sakit panas, alhamdulillah, tapi dicampur sama minyak telon, Pak Ya, Dokter. ya, minyak Terus telur. ya, saya parut, terus saya kasih ke seluruh badan sambil saya ngajiin sama sholawatin. Alhamdulillah turun panasnya. Selanjutnya minyak zaitun. Itu untuk apa? Menghilangkan benjolan di telinga. Alhamdulillah itu hilang benjolannya. Terus saya mau tanya tentang jamu, Pak Dokter. Soalnya waktu mengandung itu nggak boleh sama bidan minum jamu. Itu yang benar itu boleh atau tidak itu? Ya, Hmm. ya, Itu aja baik. mungkin dari saya, iya. Baik, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfia. Ya, ini sharingnya ini luar biasa. Ya, tadi dengan bawang merah, benar tuh. Jadi kalau anak sakit itu, orang zaman dulu pinter tuh. Nyari dokter susah, adanya bawang merah. Tambahin aja minyak telon atau minyak kayu putih ya. Taruh di ubun-ubunnya, ditempelin di badannya. Bahkan kalau perlu dikerok tuh anaknya. Nah, kerok itu hebat loh. Itu disertasinya Profesor Dr. Didi Tamtomo MKes, guru besar UNER, itu disertasi S3-nya tentang kerokan. Jadi kerokan itu luar biasa, cuman ini nggak ada yang expose saja. Jadi hebat itu kerokan dengan kerokan ya, apalagi pakai bawang merah. Jadi betul. Kalau benjolan saya harus lihat dulu benjolannya karena apa ya, karena benjolan itu banyak ya. Bisa limfadenitis, bisa tumor, bisa apapun. Nanti harus dipertegas lagi. Nah, bagaimana herbal untuk wanita hamil? Jadi benar itu Bu bidannya. Jadi nggak boleh sembarangan penggunaan herbal untuk wanita hamil, betul. Karena ada beberapa herbal yang bisa menyebabkan keguguran. Contohnya sambiloto, itu nggak boleh, bikin gugur.
Ya, tapi kalau bumbu dapur boleh. Misalnya bumbu dapur apa? Bawang merah. Emang nggak boleh orang hamil makan bawang merah? Boleh, ya kan? Bumbu dapur lagi kunyit. Emang nggak boleh tuh orang wanita hamil makan opor pakai kunyit? Nggak mungkin juga. Jadi selama itu bumbu dapur, menurut saya silakan ya, masih aman. Yang penting dengan kadar dan dosis yang aman. Jadi ada aturan-aturannya. Maka itu nanti Bu Lutfia nanti silakan download aja tuh buku Formularium Obat Herbal Asli Indonesia. Nah, di buku itu ada aturan-aturannya. Berapa dosisnya, berapa yang boleh disarankan, terus kemudian resiko-resikonya pada wanita hamil itu juga disampaikan. Jadi memang jangankan obat herbal ya, makanan-makanan tertentu saja untuk ibu hamil jelas harus dibatasi. Apalagi obat-obat kimia sintetis, jelas harus atas pengetahuan dokter SPOG-nya untuk memastikan ini aman atau tidak. Jadi saran saya benar Bu, jadi hati-hati penggunaan herbal. Ya, jangankan herbal, obat-obat kimia pun hati-hati, termasuk makanan aja juga harus hati-hati. Jangan mengandung unsur pengawet, perasa, pewarna, itu akan mempengaruhi kondisi si janin. Jadi benar Bu, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bu Lutfia. Oke, silakan kalau ada yang mau konsul penyakit boleh ya. Karena kalau di klinik saya bayar. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Lutfia ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaan dari Bu Lutfia. Dari teman-teman peserta, apakah ada yang mau bertanya kembali? Baik, ada yang bertanya, dokter sepertinya melewati kolom chat. Izin saya bacakan. Pertanyaan dari Fahrunisa, peserta. Dokter izin bertanya, untuk GERD herbal, untuk GERD herbal yang cocok apa ya dok? Apakah sama dengan gastritis dok? Lalu untuk pengaplikasiannya bagaimana ya dok? Terima kasih dokter. Ya, baik. Ini mahasiswa nih, Fahrudisa ya. Ini PJ saya ini ya. Jadi gini. Apa tuh definisi gastritis, apa definisi GERD ya? Harus dipahami dulu. Gastritis itu berarti radang lambung. Ya. Kalau GERD itu asam lambung yang berlebih balik, gitu ya, reflux balik. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya dua-duanya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi asam lambung. Pada penderita gastritis, kalau asam lambung berlebih, itu akan berdampak kepada apa? Iritasi lambung. Asam lambung itu luar biasa loh, dahsyatnya ya, ketika dia diteteskan di ubin aja bisa jebol itu ubinnya. Apalagi lambung. Tapi alhamdulillah lambung itu punya sel goblet, jadi aman dia. Tapi bagi orang-orang yang masalah di lambungnya, itu sel gobletnya sudah mulai berkurang. Itu asam lambung yang berlebihan itu akan merangsang iritasi di daerah mukosa yang tanpa sel goblet tadi, karena kerusakan. Nah, penyebab dari penyakit gastritis ini cukup banyak ya. Ada karena faktor obat-obatan, ada pola makan dan pola hidup yang salah gitu ya. Jadi banyak faktornya. Nah, bagaimana penanganan dengan herbal? Tadi saya katakan bahwa ada beberapa herbal yang cukup bagus sebenarnya. Ya, salah satu dengan menggunakan kunyit tadi. Saya selalu mengkombinasi kunyit dan temulawak. Aplikasinya bagaimana? Kupas itu kulitnya. Kunyit, temulawak dikupas, kemudian dipotong tipis-tipis, kecil-kecil, masukkan dalam panci boleh, kemudian taruh 3 gelas air, ya. Kemudian direbus dengan api kecil, berkurang jadi 1 gelas. Diminum pagi. Nanti sorenya pakai yang sama, pakai kunyit dan temulawak yang sama. Dituang, gitu ya, tambahin air, direbus 3 gelas menjadi 1 gelas. Diminum sore hari, besok diganti lagi. Sambil dijalankan pola hidupnya yang merangsang asam lambung. Ya, kadang-kadang udah minum kunyit temulawak, pola hidupnya lupa. Padahal penting nih pola hidup. Apa sih pola hidupnya? Yang pertama nggak boleh stres. Apalagi GERD. GERD itu asam lambung keluar tuh gara-gara pikiran gitu ya. Langsung keluar tuh.
Maka itu tolong deh, jangan stres ya. Kemudian hindari faktor-faktor pencetus kayak cabai, lada, bawang putih, santan, susu. Itu kadang-kadang bikin asam lambung keluar tambah banyak. Ya, jadi tolong dihindari ya. Jadi pada prinsipnya gastritis dan GERD pola hidupnya hampir sama ya. Hampir sama. Hindari faktor-faktor pemicu, tambahin kunyit dan temulawak gitu ya. Terus kemudian perhatikan makanan-makanan yang menghasilkan gas, kol, toge, ubi, brokoli, itu kan menghasilkan gas cukup banyak. Itu dihindarkan. Ya, buah pun juga jangan makan duren, nangka. Itu tambah lagi begah gitu ya. Jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan dari si makanannya. Jadi aplikasinya direbus ya, karena setiap yang mengandung rimpang itu sebaiknya direbus ya, supaya beberapa zat aktifnya keluar dengan proses perebusan. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari Fahrunisa. Jadi memang gastritis ya, dan GERD gitu kan ya kurang lebih hampir sama ya. Karena prinsipnya adalah tadi bagaimana merangsang regenerasi mukosa jadi bagus, penghambatan daripada asam lambung karena asam lambung bersifat asam, kemudian dari kunyit bersifat basa sehingga dia jadi netral. Jadi pada prinsipnya sama. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Saya tidak tahu Fahrunisa ini lagi sakit mah apa enggak ini. Coba aja dulu, coba ya. Daripada minum obat mah ambil kunyit temulawak. Nah, itu keren itu. Ya, aspeknya banyak manfaatnya. Ditambah lagi nanti kalau temulawak bagus untuk hati, bagus untuk kolesterol, gitu ya. Nambah nafsu makan. Jadi kombinasi kunyit dan temulawak. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Fahrunisa ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan terima kasih juga kepada peserta Fahrunisa atas pertanyaannya. Sepertinya ada pertanyaan kembali melalui kolom chat, dokter izin saya bacakan dari Ibu Susilowati. Dok, saya ada darah tinggi, tapi saya takut untuk minum obat darah tinggi. Jadi sekarang ini yang saya gunakan bukan rutin tiap bulan. Apa ada obat herbal yang mudah dibuatnya, tapi tokcer pengobatannya? Seperti tadi itu jamu rasa durian, menarik sekali sepertinya. Mungkin itu Ya, pertanyaan. baik, baik, baik. Jadi gini, Bu. Darah tinggi kalau ibu tidak obati, resikonya stroke loh. Jadi lebih bahaya ibu tidak diobati darah tingginya. Ya. Jadi tolong kalau darah tinggi harus diobati, Bu. Karena risiko stroke, terus kemudian apa lagi? Penyakit gagal ginjal. Itu kalau tensi tidak terkontrol. Jadi saran saya harus dikontrol, Bu. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Terus kalau ibu nggak mau obat kimia, boleh dengan menggunakan pengobatan herbal. Ya, pada prinsipnya herbal itu top chair kalau dibarengi dengan pola hidup. Ya, jadi saya agak bikin list sedikit deh. Seperti apa sih pengobatan darah tinggi? Jadi gini, darah tinggi itu kan disebabkan karena pembuluh darah yang menciut, ya, vasokonstriksi dalam istilah kedokterannya. Maka pengobatannya dilakukan vasodilatasi. Ada beberapa obat yang memiliki efek vasodilatasi, obat kimia. Salah satunya bisoprolol gitu ya. Jadi melebarkan pembuluh darah gitu ya. Itu cara kerjanya. Tapi ada cara yang sederhana yang melebarkan pembuluh darah. Dengan cara apa? Senyum, tahajud gitu ya, baca Quran. Kalau herbalnya ada nggak? Ada pegagan atau antanan. Nah, itu alternatifnya. Terus kemudian ada beberapa obat kimia yang bikin karena potensi itu karena cairan volumenya sangat tinggi, maka dibuang cairannya, namanya diuretik. Furosemid misalnya ya. Nah, herbal itu ada juga yang bersifat diuretik. Contohnya apa? Seledri, timun, itu bersifat diuretik. Kumis kucing, itu bersifat diuretik. Cuman memang tidak sekuat daripada furosemid. Nah, kita tahu bahwa hipertensi pun juga disebabkan karena kelebihan garam. Natriumnya berlebihan. Maka langkah konkretnya supaya top chair, garam tolong diperhatikan. Pilih garam yang rendah natrium. Atau jangan banyak makan garam. Hindari yang asin-asin, telur asin, ikan asin.
Ya, kesimpulannya jangan banyak jajan di luar. Karena kalau jajan di luar pasti garamnya juga uncontrol, ditambah lagi MSG. MSG kan singkatan dari apa? Monosodium. Sodium itu apa? Garam. Makanya jangan banyak jajan di luar orang hipertensi itu. Soda, baking soda, bikarbonat misalnya kan, sodium bikarbonat, sodium itu garam juga. Jadi perhatikan garam dulu. Jadi jangan banyak jajan di luar, ganti garamnya yang rendah natrium. Banyak kok garam yang rendah natrium seperti Nutrisalin, Lososa, Diamond Salt, banyak kok yang memang diformulasikan rendah natrium. Kemudian buang garamnya. Dengan cara apa? Berkeringat. Ya, misalnya mandi sauna, kemudian berjemur matahari, itu kan mengeluarkan garam, karena kalau keringat itu kita jilat kan asin kan. Nah, asinnya itu mengeluarkan garam, maka berjemur, gitu ya. Nah, terus kemudian ketika garam sudah terbuang, intake-nya dibatasi, counter dengan kalium yang tinggi. Apa sumber kalium? Kurma, pisang, alpukat. Itu sangat bagus tuh untuk orang-orang yang hipertensi. Jadi counter dengan kalium. Ya. Terus kemudian kalium ini juga berperan penting nanti ketika kalium banyak di dalam tubuh, maka natrium akan terbuang. Ya, maka saya menyarankan kurma 7 butir setiap pagi, makan pisang raja sebelum makan atau habis makan. Maka itu monyet tuh nggak ada yang kena stroke tuh, gara-gara makan pisang itu ya, karena kaliumnya banyak. Ya, itu. Terus kemudian bekam, benar, bekam itu juga mengaktifasi nitrit oxide. Betul, bekam dirutinkan sebulan sekali dan dia juga akan mengurangi tekanan tepi. Jadi dia memiliki efek mencegah resistensi perifer. Bekam sebulan sekali karena dia mengeluarkan cairan interstisial. Betul, rutinkan berbekam. Ya, jadi saya kalau ngobatin hipertensi tadi harus komprehensif. Senyum yang banyak, tahajud dirutinkan, minum teh pegangan, makan timun sama seledri, garam dibatasi, berjemur yang banyak, bekam setiap bulan, makan kurma setiap pagi, makan pisang raja setiap habis makan. Nah, itu saya kombinasi itu. Maka tensi bisa terkontrol karena kan sedikit tapi kalau digabungin jadi satu jadi top chair. Nah, ini pengalaman saya dalam mengobati hipertensi. Jadi bahaya kalau ibu tidak diobati hipertensinya. Jadi harus diobati hipertensinya. Kalau mau pakai cara alami, ya tadi ikutin langkah-langkah saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Ibu Susilawati, dan mudah-mudahan bisa tercegah dari komplikasi hipertensi. Sama tadi bicara jamur rasa duren, menarik. Belum ada Bu, saya belum bikin. Ya, tapi kalau nanti sudah jadi boleh ya. Saya ada namanya kafe klinik gitu ya, kafe klinik tapi ya baru sebatas orang pengen kopi, tapi orang yang sakit mah bisa nggak minum kopinya, nah gitu. Jadi kopi hipertensi, kopi diabetes, kopi gastritis, nah saya baru selevel itu. Belum bisa bikin kafe jamur rasa duren, sambiloto rasa duren, nah saya belum bisa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, gitu ya. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Susilawati. Baik, apakah ada yang mau bertanya kembali dari peserta aktif? Sepertinya udah puas semuanya ya. Ya, Baik, ya sudah. Kebenaran saya juga ada acara lagi nih ya. baik dokter. Nanti slide-nya sudah saya kirim ya. Nanti bisa kalau ada yang meminta slide-nya silakan dibagikan. Itu ya, Idar ya. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta hari ini dan jawaban dari narasumber kita. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit rangkuman singkat dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi, materi ini membahas bagaimana potensi pengobatan herbal sebagai pelengkap daripada pengobatan modern, khususnya dalam penyakit degeneratif, seperti yang kita bahas salah satunya tadi penyakit hipertensi, kemudian diabetes, dan juga asam urat, yang bisa menggunakan kolaboratif daripada pengobatan herbal, salah satunya daun salam. Selain itu,
juga herbal diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada menjadi jamu, OHT, dan juga fitofarmaka. Kemudian untuk perbedaan antara obat konvensional dan herbal sendiri, yaitu obat konvensional biasanya bekerja hanya pada masing-masing gejala. Jadi jika tadi yang sudah disebutkan bahwa jika gejalanya satu seperti pusing maka diberi obat pusing, kemudian jika diberi uh, keluhannya sakit maka diberikan obat sakit. Jadi obat itu akan bertambah seiringnya dengan gejala. Berbeda halnya dengan herbal, di mana herbal ini memiliki berbagai zat aktif sehingga berbagai gejala dapat diselesaikan dengan bantuan salah satu obat herbal seperti itu. Dan apakah ada efek sampingnya untuk obat herbal? Tentu ada. Jika salah satunya seperti penggunaan yang tidak tepat, indikasi yang tidak tepat, atau hal-hal yang tidak tahu apa yang harus dihindari dalam menggunakan pengobatan obat herbal. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi post-test. Dan Dan saat ini link akan dibagikan ke dalam kolom chat. Silakan diisi dalam waktu kurang lebih 5 menit. Selamat mengerjakan. Ini sudah selesai, dah ada ya? Eh, Belum selesai dokter. Untuk post test ada kurang lebih 3-5 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan foto bersama dan pemberian Oke, sertifikat. oke, baik. Baik dokter, sambil berjalannya waktu, sebelum kita menutup rangkaian webinar hari ini, izinkan kami dari panitia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Agus Rahmadi, MA, MSI, MBiomed PhD, atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Sebagai bentuk penghargaan, kami akan menyerahkan elektronik sertifikat atau e-sertifikat secara simbolis kepada beliau. Untuk itu, kami mohon kesediaan Dr. Agus untuk siap berfoto seperti itu dan untuk siap mengambil screenshot dari kami panitia. Mungkin bisa di-share screen untuk sertifikatnya. Baik, untuk foto akan dimulai, dokter. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sudah dokter. Terima kasih kepada Dr. Agus Rahmadi. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, sebelum itu mari kita lakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Dokumentasi akan diambil dalam 3 slide. Mohon tetap tersenyum hingga selesai. Baik, sudah selesai. Dengan demikian, webinar pengobatan herbal dan kedokteran resmi kami tutup. Sampai jumpa di webinar series berikutnya. Saya Ida Satya Prabowo sebagai moderator dan segenap panitia mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta dan narasumber bisa meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih, Oke, dokter. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Baik, dokter. Terima kasih, dokter.